Kita akan segera masuk kepada sesi yang lebih serius, tapi santai. Benar ya Pak ya? Sesi pertama, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Direktur Pendidikan Kristen yang didampingi oleh moderator Ibu Dr. Santi Yanti Kalangi. Kami persilakan untuk mengambil tempat di panggung. Baik. Bapak Ibu, mari kita berikan applause. Mari kita beri untuk applause sesi yang pertama. Narasumber kita yang pertama. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa apanya? Kabarnya. Kita sepakat ya, untuk sesi ini kita santai serius ya. Tidak usah tegang-tegang, karena Pak Direktur kita ini orangnya supel, jadi banyak senyum. Jadi kehadiran Pak Direktur ini adalah kehadiran perdana dengan Bapak Ibu guru, pengawas dan guru pendidikan agama Kristen se-Sumatera Utara. Beliau kemarin sebagai Kepala Biro YKN Palangkaraya dan tanggal 30 Juni kemarin dialih tugas menjadi Direktur Pendidikan Kristen di Dijen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Direktur. Jadi Bapak Ibu guru bersyukur karena Sumatera Utara adalah kunjungan perdana dari Pak Direktur Pendidikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi nampaknya kegiatan ini Pak Direktur ini kan peningkatan kompetensi pengawas dan guru pendidikan agama Kristen. Jadi ditingkatkan dulu kompetensinya baru kesejahteraannya mengikuti, setuju? Oke, dan saat ini kita akan dengarkan sebenarnya kalau materi yang justru akan mau didengarkan oleh guru-guru adalah bagaimana terkait kebijakan di Dijen Bimas Kristen terhadap guru dan pengawas PAK. Jadi mungkin santai saja Pak, apa yang kira-kira mau disampaikan karena saya melihat guru-guru ini pingin bertanya semua Pak. Ya kan? Jadi mungkin hanya pengantar sedikit dari Pak Direktur. Kemudian ada sesi tanya jawab, jangan juga terlalu banyak yang bertanya ya. Jadi kita manut saja sama MC ya kapan selesainya. Jadi kami persilakan kepada Direktur Pendidikan Kristen Bapak Dr. Suarsono untuk menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan Dijen Bimas Kristen terhadap guru PAK dan pengawas PAK. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ibu Kasubdit, Ibu Dr. Santi Kalangi. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya akan menyampaikan latar belakang atau kurikulum vitae saya. Saya masuk di Kementerian Agama Republik Indonesia itu tahun 1989 di Dijen Bimas Kristen.
Setelah itu saya pernah tahun 2009 sampai 2011 itu sebagai pembimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Selama 3 tahun, setelah itu ditarik ke Dijen Bimas Kristen kembali sebagai Kasubdit Pendidikan Menengah selama 3 tahun. Dan setelah itu rotasi sebagai Kasubdit Pendidikan Tinggi kurang lebih 10 tahun dan juga pernah 8 bulan sebagai Kasubdit Kelembagaan Kristen. Setelah itu kembali ke Kasubdit Pendidikan Tinggi dan juga pernah sebagai Kepala Biro Awaka di Yaken Palangkaraya. Tanggal 30 Juni kemarin dilantik Pak Menteri Agama sebagai Direktur Pendidikan Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya kita akan sharing bersama karena saya pernah di Bimas Kristen. Kalau Pak Kabid, Pak Dr. Arnold itu kan kepala bidang. Selama 3 tahun dulu awalnya masih ya seperti Bapak Ibu sekalian sebagai guru agama, dan kalau tidak salah dulu sertifikasi guru itu tahun 2009 atau 10 Bapak Ibu sekalian ya. Nah tahun 2029 itu masih portofolio ya Bu ya, Bapak Ibu ya, sama. Memang Bapak Ibu sekalian ya seperti pepatah yang mengatakan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, bukan hanya guru, sebenarnya dosen-dosen juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tidak panjang lebar. Saya juga yang dulu itu pernah sebagai Kasubdit Pendidikan Menengah itu juga baik itu SMAK, SMTK dan juga guru-guru pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada PPT Bu? Ya. Baik, tentang sedikit saya akan mungkin hanya mengulas sedikit Bapak Ibu sekalian, tapi saya justru karena saya jabatan yang baru, masukan dari Bapak Ibu semua, baik itu kepala seksi, penyelenggara dan juga bidang, terutama juga pengawas dan guru agama Kristen. Seperti apa sehingga seperti tadi Bu Kasubdit Pendidikan Menengah itu kira-kira hal-hal apa yang akan disampaikan sehingga tahun 2026 nanti ya itu menjadi katakanlah program atau kegiatan ya. Tadi Pak yang mewakili Pak Kakanwil, Pak Batubara menyampaikan dulu waktu sebelum tahun 2015 itu kan ada MGMP. Sekarang masih ada Bapak Ibu sekalian ya. Nah itu kan perlu, maaflah ya, operasional seperti apa dan juga KKG ya seperti apa. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian kita berdiskusi nanti apa namanya. Mungkin ada yang notulen ya mencatat, nanti masukan-masukan ke kami akan sama-sama kami apa namanya sebagai bahan untuk tahun 2026 Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jadi peningkatan kompetensi pengawas dan guru pendidikan agama Kristen. Next. Tidak begitu terlihat ya.
Oke, baik. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu sekalian ya. Nah, latar belakang saya kira nggak terlalu ini. Pendidikan agama dan keagamaan memiliki peran strategis dan bagian integral dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu ada Ibu Ketua Pokja, Ibu Notulen, bisa juga ke depan. Nah, yang kedua, guru dan pengawas pendidikan agama menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu. Jadi kepanjang tanganan Ditjen Bimas Kristen itu adalah ya guru, pengawas, penyuluh, dan juga kepala seksi, penyelenggara tingkat kabupaten adalah para kepala bidang dan juga pembimas. Yang ketiga adalah tantangan dunia pendidikan saat ini menuntut peningkatan kompetensi yang adaptif dan profesional. Harus peningkatan banyak juga yang sekarang ikut seminar dan sebagainya. Begitu juga perlu sinergi antara pembinaan sumber daya manusia, regulasi dan dukungan kebijakan. Ya, baik kalau dulu kan regulasi itu kan dari atas Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang itu ide-ide dari bawah dan juga program-program dan kegiatan itu dulu itu datangnya itu hanya dari pimpinan. Kalau sekarang nanti para guru agama, para pengawas berkoordinasi dengan kepala seksi, penyelenggara dan juga kepada Pak Kabid sehingga ada kegiatan-kegiatan itu yang berdampak bagi guru dan juga pengawas sehingga regulasi-regulasi yang baru itu bisa dilaksanakan dengan baik. Berikutnya, next. Nah, pengawas dan guru PAK untuk tujuan pendidikan nasional. Kita jelas ya, Undang-Undang 2023 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 5 ayat yang pertama menyebut bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Khususnya di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian ada Impres dan Kepres dan juga dari Ditjen Bimas Kristen itu ada setiap tahun itu memberikan beasiswa OAP orang asli Papua. Ya, karena dilihat dari tiap-tiap provinsi ya, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita ya dari Papua itu pendidikan pada umumnya masih rendah sehingga perlu peningkatan hal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mereka juga berhak ya mendapatkan katakanlah pembinaan atau mendapatkan hak yang harus kita akomodir sehingga mereka nanti juga sama seperti dengan provinsi-provinsi yang lain. Untuk memenuhi hak tersebut penting bagi negara untuk menyediakan pengawas dan guru yang kompeten di setiap jenjang pendidikannya sebagai bagian dari komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, termasuk Bapak Ibu sekalian. Kalau di eranya saya dulu ya, seorang guru itu ya bisa juga 90% itu yang berbicara itu guru. Ya, mungkin murid atau siswa itu paling 10% hanya masukan-masukan. Kalau sekarang kan tidak ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang justru mungkin secara IT ya, guru-guru yang mungkin lahir di era 70-an ya sampai 80-an itu sangat tertinggal dengan siswa baik itu tingkat dasar, menengah. Mereka lebih bahkan usia 3 tahun, 5 tahun tuh mereka sudah pintar sekali untuk IT. Mungkin sekarang sudah eranya anak-anak kita, dan kalau guru, pengawas tidak mengikuti ya hal seperti itu, kita akan ketinggalan mungkin pertanyaan-pertanyaan bagi anak-anak didik kita atau siswa kita lebih pintar daripada mereka. Baik, next.
Nah, pentingnya peningkatan kompetensi pengawas dan guru. Pengawas wajib memiliki kemampuan meliputi penilaian, pembinaan, pemantauan, penelitian, pelaporan, dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pendidikan agama dan tujuan pendidikan nasional. Nah, pengawas itu kan yang mengawasi beberapa guru yang lebih berpengalaman, ya, memberikan masukan-masukan kepada guru, dan juga guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kurang tahu semua yang sudah hadir di sini itu sudah punya sertifikasi guru semua atau belum. Nanti Ibu Kasubdit, ya, Kasubdit Pendidikan Menengah, ya, akan menyampaikan supaya, karena sesuai dengan harapan kita semua, seluruh guru agama Kristen khususnya di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia itu harus sertifikasi guru sehingga menjadi ada peningkatan kesejahteraan, karena itu menjadi hak dan juga menjadi guru-guru yang profesional seperti itu, Bapak. Begitu juga nanti bisa koordinasi dengan para kabid, ya, para kepala seksi, ya, Bu Kasubdit, ya, dengan penyelenggara nanti dikoordinir dengan Pak Kabid, sehingga saya berharap dan nanti guru-guru agama itu sudah punya sertifikat sebagai guru yang profesional. Kalau sudah guru profesional kan dampaknya, ya, pemerintah juga menyediakan tunjangan profesi guru. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang berikutnya, ya, optimalisasi tugas pokok dalam rangka peningkatan kompetensi. Kompetensi guru, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Begitu juga guru dan siswa pengawas, ya, kompetensi pengawas, kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, pengembangan, dan sosial. Next. Berdasarkan PMA 16 2010, ya, guru pendidikan agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kalau dosen tridharma, ya, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya, pengawas pendidikan agama adalah guru agama berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Itu adalah tugas daripada pengawas. Pengawas di Provinsi Sumatera Utara, baik pengawas dasar ada berapa, Pak? 168, cukup banyak, tapi tetap masih kurang, ya, Bu, ya. Oh, dasar dan menengah, ya, dasar menengah itu karena sekolah-sekolah juga banyak, saya kira masih kurang, ya, Bu, ya, masih kurang. Baik, next. Negara hadir untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa seluruh pengawas dan guru baik di daerah perkotaan maupun pedesaan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan agama dan pendidikan nasional. Tantangannya masih adanya kesenjangan pemahaman substansi dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi,
rendahnya pelibatan pengawas dalam perencanaan dan evaluasi program, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lapangan, koordinasi lintas level yang belum optimal pusat dan daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang mungkin nanti Ibu Kasubdit juga bisa merencanakan pertemuan para pengawas, ya, para pengawas seluruh Indonesia, sehingga apa namanya hambatan-hambatan, tantangan-tantangan itu tugas pokok dan fungsi pengawas sebagai apa itu bisa apa namanya bisa dilaksanakan, sehingga para guru-guru itu ya juga menjadi guru-guru yang profesional. Kalau guru profesional dampaknya kan kepada para siswa kita. Baik, next. Pembinaan dan pelatihan ya seperti ini Bapak Ibu. Pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pengayaan wawasan dan pengalaman, pemagangan, apresiasi, kompetensi, penugasan, keikutsertaan dalam organisasi profesi tenaga kependidikan, dan dalam bentuk lainnya pembinaan dan pelatihan. Yang kedua, bantuan lembaga profesional, pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesional yang diselenggarakan antara lain melalui kelompok kerja guru, ya, KKG tingkat dasar ya Bu, ya KKG tingkat dasar, MGMP tingkat menengah, kelompok kerja pengawas sekolah, dan musyawarah kerja pengawas nasional. Nah, hal-hal seperti ini tuh perlu kegiatan Bu Kasubdit, kegiatan juga perlu mungkin kegiatan bersama seluruh Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu kan di daerah provinsi itu kan ada GMP itu kan perlu ya mungkin bantuan operasional seperti itu, sehingga dampak dari kehadiran negara ya membantu hal seperti itu tuh saya kira sangat sangat dibutuhkan, terutama Ibu Ketua Umum Pokja ya, itu bisa koordinasi dengan Kasub Pendidikan Dasar Pak Anton, juga kepada Kasub Pendidikan Menengah Ibu Dr. Santi, nanti bisa kita bicara ke depan sehingga bisa merasakan semua secara baik dan nanti berjalan dengan lancar. Begitu juga tunjangan profesi, pemerintah memberikan tunjangan kepada pengawas dan guru PAK yang memenuhi persyaratan penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang mungkin perlu nanti kita bicarakan, kita bahas, sehingga tunjangan profesi itu kan meningkatkan ya paling tidak kesejahteraan ya, karena ekonomi semakin ke depan itu semakin berat, kita harus memperjuangkan ya Ibu Kasubdit, memperjuangkan kesejahteraan baik itu para guru, pengawas, penyuluh dan lain sebagainya. Next. Di sini ada 4 langkah ya. Pelatihan dan BIMTEK berbasis kebutuhan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Begitu juga optimalisasi tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penguatan komunitas belajar guru pengawas ya MGMK, KKK dan juga Pokjawas, kelompok kerja pengawas. Begitu juga yang keempat, kolaborasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, itu sangat kita perlukan. Next.
yang penutup Bapak Ibu sekalian, pengawas dan guru pendidikan agama Kristen yang kompeten adalah aset strategis dan investasi jangka panjang. Pengawas dan guru pendidikan agama Kristen adalah aset, ya, aset bagi kita, bagi regenerasi kita, bagi anak-anak kita. Yang kedua, lebih dari itu, ini juga merupakan amanat konstitusi dan mewujudkan perwujudan dari asta-cita Bapak Presiden, Bapak Prabowo, khususnya dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita juga bersyukur salah satu program yang berdampak bagi anak-anak kita, makan bergizi gratis, ya, itu apa namanya, dan nanti ada program-program susulan dari pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden dan juga jajarannya. Yang ketiga adalah peningkatan kompetensi bukan hanya keharusan teknis administrasi, tapi panggilan iman dan tanggung jawab moral, ya. Artinya guru agama itu lebih daripada guru umum, tanggung jawabnya, ya. Lebih dari guru umum, tanggung jawabnya. Yang berikutnya, mari bersinergi membangun pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan berdampak bagi generasi emas 2045. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendidik, sebagai pengawas, sebagai kepala seksi, sebagai penyelenggara, sebagai penyuluh, begitu sebagai kepala bidang, kita mempunyai tugas yang sangat mulia, ya, yang sangat mulia. Harus kita renungkan, bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi itulah panggilan daripada Tuhan. Itu ada asta cita yang 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Bahkan pemerintah juga sangat konsen dengan sahabat-sahabat kita, teman kita yang disabilitas juga. Pemerintah sangat hal seperti itu sangat konsen sekali. Begitu juga penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global. Saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian, saya sangat setuju. Saya pernah selama ini di IAKN Palangkaraya, dosen-dosen yang sudah S2, ya, ada yang beasiswa dari Dijen Bimas Kristen, ya Bu Kasubdit, ya, ada juga yang biaya sendiri ambil S3, ada juga yang LPDP. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, saya berharap guru-guru dan pengawas itu yang masih S1, ya, itu harus S2, yang S2 harus S3, yaitu di mana pendidikan berkualitas, ya, di situ daerah itu pasti tingkat ekonominya akan meningkat, ya. Apalagi di Sumatera Utara itu kan terkenal, ya, sangat gigih, ya, untuk pendidikan, ya Prof, ya. Di sini juga banyak perguruan tinggi yang berkualitas, baik itu perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan. Next. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kalau memang perlu diskusi-diskusi, tapi sebelum diskusi Ibu Kasubdit akan mungkin secara teknis yang membidangi
membidangi pendidikan menengah dan juga saya kira antara pendidikan menengah dan pendidikan dasar saya ke Ibu Kasubdit. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Direktur. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Direktur. Jadi sebenarnya Pak Direktur ini bukan orang baru di pendidikan, jadi di Chen Bimas Kristen di Direktorat Pendidikan. Karena memang sebelumnya tahun 2019 sudah membersamai guru-guru dan pengawas se-Indonesia. Nah Bapak Ibu mengingat waktu mungkin saya tidak akan menyampaikan hal-hal teknis dengan terkait guru dan pengawas. Nanti akan berkembang dalam pertanyaan Pak. Jadi kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan 5 dulu ya. Nanti saya yang tunjuk biar tidak kacau ya. 5 orang penanya, 3 perempuan, 2 laki-laki. Karena saya perempuan jadi harus 3 perempuan. Mana ibu yang pakai baju merah, sebentar. Itu 1, kemudian kedua, ada ibu nggak di belakang sana? Oh ya ada ibu yang, coba ibu berdiri. Ya 2, kemudian yang ketiga ibu yang di samping kanan. Ketiga ya, keempat bapak yang samping ya ini Pak tolong berdiri. Keempat bapak, ya bapak ya silakan berdiri Pak. Ya keempat. Dan kelima bapak yang di depan tiang itu ya, yang kasih jempol. Jadi berturut-turut saya beri kesempatan kepada 5 orang penanya. Kalau bisa yang penanya maju di depan sini. Yang penanya 5 orang saya undang ke depan. Bapak yang keempat, tadi yang saya tunjuk ya, silakan maju ke depan 5 orang penanya biar fokus ya. Baik, Ibu sebutkan nama Ibu dan asal daerahnya dari mana agar Pak Direktur dan Ibu Kasubdit semakin mengenal luasnya Sumatera Utara. Ya, terima kasih buat kesempatan ini kita boleh bertanya dalam hal diskusi peningkatan kompetensi pengawas dan guru. Nah di sini saya Walista Nenggolan, saya mewakili dari guru. Ada sedikit pertanyaan ataupun sedikit boleh menerima pemaparan atau masukan dari Pak Dir, Pak Suarsono, selaku beliau tadi sebagai narasumber di sini tadi. Memang jelas Pak, sesuai dengan pemaparan dari Bapak Direktur Pendidikan Agama Kristen tadi, perlu sinergi untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, jadi memang visi kita memang sebagai guru itu satu. Tadi sudah jelas, misi kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, dalam hal untuk bersinergi membangun pendidikan agama yang unggul dan berdampak bagi generasi emas. Nah, dalam hal ini kami sebagai guru banyak sekali program yang belum valid 100% berjalan sudah berubah lagi dalam hal kurikulum. Bagaimana Kementerian Agama menyikapi dalam hal program ini? Karena kami Pak sebagai guru belum pun berjalan dengan baik 100%, kurikulum sudah berganti. Apalagi yang akhir-akhir ini akan ada lagi program deep learning. Nah ini juga Pak, jadi perlu masukan kepada kami bagaimana Kementerian Agama menyikapi dalam hal kurikulum yang hendak kami jalankan. Karena kamilah sebagai dasar untuk menyampaikan kurikulum yang ada di pendidikan agama Kristen untuk menciptakan ataupun mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Itu sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Bu Nainggolan. Langsung aja ya Pak, berlima dulu ya. Ya, penanya yang kedua silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Febrina Gurning dari SD 5060856. Saya mau kasih saran aja boleh Bu? Bukan pertanyaan, saran aja. Bu, Pak, kalau boleh lah Pak. Guru agama ini setiap semester ada kala pelatihan Pak. Kayak di orang dinas Pak, jujur. Di wali-wali kelas mengadakan pelatihan-pelatihan sama guru-guru wali kelasnya. Sedangkan kami mana gitu Pak. Bapak, karena kan perkembangan untuk memajukan bangsa ya kan Bapak Ibu.
untuk memajukan anak bangsa kan perlu dilatih kami gurunya dulu. Ya kan Pak, Bu? Mohon maaf kalau ada yang salah ya Pak. Nah, jadi bolehlah setiap semester itu diadakan pelatihan, entah 2 kali dalam semester, entah 3 kali dalam semester, terserah Bapak lah. Pokoknya kami latihlah dulu kami Pak, sebelum kami mengajarkan ke siswa gitu. Jadi latihlah dulu kami ya Pak. Siap. Bu. Ya, terima kasih Bu Iya, Pak. Ferdina. Gitu aja sarannya kalau terima kasih kalau Terima ada yang kasih. salah, mohon maaf Pak. Tidak ada Bu. yang salah ya. Ya, silakan yang ketiga. Ibu siapa ya? Oke, shalom Bapak. Perkenalkan nama saya Ibu Asri Ipoh dari SD 0608 18 Medan Kota. Asri Ipoh Pak, Asri Ipoh, bukan Ipoh Malaysia ya. Oke Pak, saya adalah guru SD. Yang mau saya tanyakan yang pertama adalah, apakah ada intervensi dari Kementerian Agama dalam hal pengadaan buku paket agama di sekolah? Karena ini menjadi masalah bagi kami, karena ini menjadi dilema bagi kami, karena kami tidak bisa memberi masukan kepada kepala sekolah. Nah itu yang mau kami tanyakan. Apa kontribusi dan intervensi dari Kementerian Agama Kristen khusus pengadaan buku paket di sekolah? Jujur Pak, sampai hari ini saya mengajar tidak pakai buku paket, tapi saya sediakan laptop saya sendiri. Dan saya fotokopi bahan saya sendiri dengan uang sendiri. Betul Bapak Ibu? Iya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kebetulan saya sedang menjalankan pendidikan S2 Pak. Biaya sendiri. Nah saya mau bertanya, apakah seorang guru SD bisa berkemungkinan untuk mendapatkan beasiswa untuk S3? Itu yang mau saya tanyakan. Dan kalau ada dari guru SD untuk beasiswa LPDP atau apakah itu, bagaimana caranya dan dari mana alurnya? Itu pertanyaan dari saya Pak, Ibu Asri Ipoh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Asri, yang keempat sekarang Bapak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Evander Zai. Saya guru SMK Negeri 2 Ida Negabo. Saya utusan Kabupaten Nias. Yahobu. Jika ada di sini Bapak dan Ibu dari Kabupaten Nias, nanti bisa berjumpa dan sekalian juga berfoto bersama. Baik Bu, beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama dulu, kami sangat berbahagia karena kami bisa berkesempatan untuk bisa bergabung di kegiatan kita pada hari ini. Tentunya saya ini adalah utusan dari Bapak Ibu Guru Kabupaten Nias, guru-guru agama secara khusus. Sebab ini kegiatan ini adalah mandiri, maka begitu berat jika masing-masing Bapak dan Ibu Guru dari Kabupaten Nias datang di Medan ini. Maka kami salah satu yang dipercayakan dalam jabatan juga sebagai Sekretaris Perdiski Kabupaten Nias. Jadi Bapak dan Ibu, kepada juga Bapak narasumber beberapa hal yang kami tanyakan. Yang pertama, tadi sudah ditanyakan oleh Ibu penanya yang ketiga terkait dengan buku paket. Baik itu di tingkat sekolah dasar, juga SMP dan sekolah SMA dan SMK. Kami di Kabupaten Nias secara khusus di sekolah saya SMK 2 Ida Negabo, hal yang sama yang dialami oleh beliau tadi, bahwa buku sampai sekarang beberapa kali kami anggarkan, kami usulkan kepada pimpinan sekolah kami, namun masih belum dapat direalisasikan. Sehingga sampai detik ini saya masih ketika mengajar, saya cari materinya Bu di internet saja. Menggunakan HP dan laptop, dan saya menggunakan sumber-sumber buku yang lain. Jadi saya nggak lagi menjelaskan karena sudah ditanyakan oleh beliau. Berikut yang kedua, ini terkait dengan PPG Pak. Setuju Bapak Ibu ya? Sebenarnya Pak dan Ibu, kami dari Kabupaten Nias secara khusus sebelum di beberapa bulan sebelumnya
kami merasa seperti yang disinggung tadi oleh pimpinan kami yang berbicara, saya lupa dari mana ya, bahwasanya kami seperti dianaktirikan. Kenapa? Kami di Pulau Nias 4 kabupaten 1 kota. Tapi secara khusus Kabupaten Nias, PPG ini di batch 1 sangat minim terpanggil Bu. Dan di batch 2 ini hanya sebanyak 8 orang, 1 di Manado. Bahkan yang terpanggil adalah Bapak dan Ibu guru yang usia muda. Sedangkan yang usia tua, yang hampir pensiun masih tidak terpanggil. Sehingga Bapak dan Ibu guru secara khusus di Kabupaten Nias merasa dianaktirikan ya seperti itu. Kenapa sih? Jadi kami dari Kabupaten Nias, juga saya mewakili guru-guru dari Kabupaten Nias secara khusus menyampaikan aspirasi ini. Hendaknya lah Ibu ke depan juga di tahun 2025 ini secara khusus se-Sumatera Utara secara umum seluruh guru-guru agama ini dapat terpanggil sebagaimana guru-guru yang lain juga. Jadi itu harapan besar kami dan ini sekali lagi ini adalah unek-unek kami. Saya kasihan dengan Bapak Ibu guru kami di Kabupaten Nias. Saya ini sebenarnya datang di sini bukan karena uang saya sendiri. Ini jelas bahwa mereka bergotong royong untuk menyumbang-nyumbang ongkos saya sampai di sini. Maka saya harus berusaha juga untuk tampil di depan ini menyampaikan aspirasi kami kepada pimpinan kami. Dan harapan besar kami, harapan kita bersama semua bahwa unek-unek kami ini dapat diterima hingga ke 2025 ini. Kami seluruh guru agama di Provinsi Sumatera Utara dapat dipanggil PPG sehingga kami bisa bersama-sama dengan guru yang lain. Terima kasih Bu. Yahoo Bu. Saya kembalikan pada pengandu acara. Ya, yang penanya yang terakhir silakan. Terima kasih buat kesempatan ini pada Bapak, Ibu, para narasumber. Bapak Ibu tolong ini diam sangat berbeda ya Bu. Kalau silakan. tadi masih yang muda-muda, semangat mengajarnya masih tinggi. Kalau kami Bapak Ibu sudah tua, sudah hampir lelah Bu. Sudah 25 tahun mengajar. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, begitu beratnya meningkatkan Bu, karir kita di Kementerian Agama ini, khususnya agama Kristen. Saya Ibu sudah cukup lelah. Saya sudah S2 kuliah. S2-nya tidak bisa Bu, dipersamakan, disesuaikan. Gagal hanya gara-gara izin kuliah. Kami terjebak Bapak Ibu, ada kami beberapa orang, kami mengikuti pimpinan kami, penyelenggara Bimas Kristen mengikuti S2, dan sebagai pandangan kami, Bapak Arnold, Pak Kabit, lulusan dari situ juga. Tapi tidak bisa S2 kami disetarakan. Dan sementara Bapak Ibu saya lihat yang lain-lain, kawan-kawan yang di beragama Islam, gampang mereka masuk jasanya. Saya coba sampai ke bertanya sampai ke pusat juga gak bisa, gak ada izin kuliah. Jadi Bapak Ibu, dan tahun 2020 saya mengikuti pengawas dan saya dinyatakan lulus dan tidak dapat jabatan juga jadi pengawas Bapak Ibu. Nah, padahal kemarin itu di Pak Kanwil mengatakan kalian semua akan bakal diangkat. Ternyata hanya beberapa orang yang terangkat. Apa kami yang salah, apa kami kurang informasi, apa kami yang kurang beruntung Bapak Ibu. Mohon diperhatikan kami yang di daerah ini Bu. Baru pertanyaan yang ini pertanyaan titipan. Kami dari Labuan Batu diberangkatkan kemari, disuruh juga bertanya rekan-rekan kami yang junior, yang masih muda-muda, kapan sertifikasi THR sertifikasi keluar Pak? Tolong Bapak tanyakan nanti. Dari guru agama Kristen Kemendikbud Pak, atau dinas. Nah, mereka tidak mendapat THR katanya Bu, berbeda dengan kami.
Jadi itu pertanyaan titipan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya pernah dipromosikan jadi penyelenggara Imas Kristen oleh atasan saya yang pensiun, tetapi di tengah jalan saya kalah saingan karena saya tidak punya asesmen. Nah, ini pun susah kami dapat, Bu. Entah kapan ini asesmen ada. Jadi kami kan yang mengajar ini fokus mengajar, Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan, semoga menjadi perhatian Bapak dan Ibu Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Bapak siapa? Tadi tidak memperkenalkan diri ya? Oh maaf Bu, nama saya Joni Hasugian Bu. Joni, oke. Terima kasih Pak Joni. Dari Labuan Batu Bu, oke. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Joni. Luar biasa antusias para guru dan pengawas. Nanti dijawab dulu sesi pertama ya Bu, nanti diberi kesempatan di sesi selanjutnya. Ada 5 penanya dengan berbagai persoalan Pak. Mungkin Pak Direktur dulu, nanti kalau ada hal teknis biar saya yang jawab Pak. Baik, Ibu Kasubdit Pendidikan Menengah. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya mendengarkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, ada 5 orang penanya. Menurut saya jawabannya semua itu susah semua. Ya, susah semua. Tetapi walaupun susah, kita sama-sama mencari solusi, ya, mencari solusi. Yang pertama Pak Nainggolan, ya, maaf. Yang pertama Ibu Nainggolan, karena tadi yang terakhir Bapak, jadi mohon maaf Ibu W Nainggolan ya, tentang ya sinergi kompetensi guru dan hal bersinergi khususnya tentang kurikulum seperti itu ya Pak ya. Memang ya kita di pusat pun kadang-kadang berganti kementerian, ya kurikulum juga berganti. Bahkan di pusat pun belum ada katakanlah sosialisasi seperti itu supaya dari kurikulum ini kembali ke ada kurikulum yang baru, bahkan tidak hanya para guru, para dosen pun kadang-kala belum ada sosialisasi dan kurikulum sebelumnya belum paham seutuhnya sepenuhnya, ya sudah berubah-ubah, ya sudah berubah-ubah. Bapak Ibu sekalian, memang tadi saya katakan salah satu program dari Kementerian Agama itu adalah era digitalisasi. Tadi saya senang sahabat kita guru yang dari NIAS Pak Evander itu memang seorang pengawas, seorang guru harus proaktif dan melihat di katakanlah di IT pasti yang lama seperti apa, yang baru seperti apa. Kita harus mengikuti hal seperti itu, jangan sampai anak-anak sudah tahu sedangkan guru atau pengawas belum tahu. Ya kita mengikuti hal seperti itu. Kalau yang kurikulum itu Bapak Ibu, nanti Bu Kasubdit akan mungkin secara detail akan menjelaskan. Yang kedua tentang Ibu Kurning tentang saran setiap semester ada pelatihan. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti hal seperti itu coba kalau di kabupaten disampaikan kepada kepala seksi, ya guru seperti tadi. Kalau misalnya KKG dan juga MP dan juga Pokja itu katakanlah diperkuat, ya. Seperti itu bisa, itu sebagai masukan-masukan ke kepala seksi, penyelenggara dan juga ke kabit.
bisa juga nanti disampaikan ya tembusannya kepada Ditjen Bimas Kristen. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nah saya sampaikan tadi seingat saya saya sebagai Kasubdit era yang dulu itu ada bantuan untuk MGMP, ada bantuan untuk KKG, itu untuk operasional katakanlah untuk seminar atau apa namanya FGD atau segala macamnya. Jadi hal seperti yang Ibu Kuning tadi sampaikan bisa terrealisasi dan narasumber-narasumber dari perguruan tinggi ya, salah satunya mungkin dari SD Pelita. Kebetulan saya di sini ada Prof yang masih ada di sini. Artinya memang kita harus benar-benar tidak harus ini, tapi kita harus mengerti IT ya. Disitulah semua bahan-bahan ada ya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Yang masukan diterima ya Bu ya. Yang ketiga Ibu Asri Ipoh, buku paket di sekolah ya. Nanti Ibu Kasubdit memang di daerah-daerah khususnya para guru-guru, baik itu guru tingkat dasar dan juga menengah, itu memang sangat perlu. Mungkin Ibu Kasubdit perlu juga diprogramkan seperti dulu. Kalau dulu kan tapi kita bisa memberikan itu kepada sekolah-sekolah di bawah naungan kita. Dulu ada SMTK, ada SDTK, ada SEMA, kita berikan bantuan. Nah, begitu juga kalau melalui KKG atau MGMP yang guru-guru kita itu mungkin Bu Kasubdit nanti kita bicarakan, sehingga saya kira tadi permohonan dari Ibu tadi sangat penting ya, karena guru khususnya buku paket di sekolah itu ya di daerah-daerah itu sangat diprioritaskan seperti itu. Bu Kasubdit. Guru SD beasiswa, Bapak Ibu sekalian, kalau LPDP itu kan online Bapak Ibu, baik itu S2, baik itu S3, baik itu dalam negeri dan juga luar negeri, itu selalu terbuka. Kalau di Ditjen Bimas Kristen setahu saya ada beasiswa bagi para dosen-dosen. Kalau SD atau SMP mungkin nanti Bu Kasubdit yang akan menyampaikan apakah sampai saat ini sudah ada beasiswa dari Ditjen Bimas Kristen khususnya para guru-guru kita di tingkat dasar dan menengah. Nah, yang keempat Pak Evander tadi tentang PPG ya, tentang PPG. Selama ini LPTK kita itu kan baru satu, yaitu IAKN Ambon. Makanya mohon maaf ya, tidak semua harus bisa untuk mengikuti PPG. Nah, tahun sekarang nanti Bu Kasubdit akan sampaikan. Sekarang kan sudah ada tiga LPTK ya, yaitu IAKN Ambon, IAKN Tarutung yang dekat di sini, dan juga IAKN Manado. Ya memang masih cukup banyak ya Bu Kasubdit yang ya seperti tadi, guru-guru kita itu supaya menjadi guru-guru yang profesional ya. Nanti teknisnya Bu Kasubdit akan menyampaikan seperti itu. Nah, Pak Asugian tentang sudah kuliah lulus S2, memang Bapak Ibu istilahnya kalau sudah tadinya S1, S2 lulus itu PG, pencantuman gelar ya, pencantuman gelar secara administrasi itu ada persyaratan-persyaratan, memang salah satunya ada tugas belajar ya. Ada tugas belajar itu yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Pak Sekretaris Jenderal ya, dan juga persyaratan perguruan tinggi itu sudah harus terakreditasi
kalau yang dulu masih bisa baik, sekarang itu kan baik sekali, harus baik sekali seperti itu, dan ada persyaratan-persyaratan secara teknis nanti kita bisa komunikasi Pak Asugian tentang pencantuman gelar seperti itu. Apalagi sudah itu aja ya Bu. Ya. Nah kalau THR teknisnya mungkin nanti Bu Kasubdit ya, saya kira garis besarnya secara yang saya sampaikan seperti itu, nanti silahkan Ibu Kasubdit secara teknisnya. Terima kasih. Terima kasih, mohon izin Pak Direktur, jadi saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi memang Bapak Ibu terkait kurikulum, memang guru dan pengawas itu harus punya sikap terbuka dan fleksibel terhadap berbagai perubahan. Setuju ya Ibu Widya ya? Nanti sebentar kan ada materi dari Ibu Widya. Dan saya kira ini belum ada pergantian kurikulum, kita masih kurikulum merdeka. Hanya mungkin deep learning itu mungkin yang harus lebih didalami lagi, sehingga para guru tahu bahwa deep learning ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum yang baru. Nah memang di Kementerian Agama untuk kurikulum kiblatnya kan dari Kemdikdasmen. Jadi ketika ada kurikulum baru kita juga harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan, dan untuk menyesuaikan itu kalau kurikulum kan kalau di Kemdikdasmen itu ketika mereka membuat perubahan kurikulum diikuti dengan anggaran. Nah sementara kita yang mengikuti tentu harus dianggarkan dulu. Nah itu sebabnya kadang kita ketinggalan, tapi kami berusaha untuk selalu menyesuaikan dengan berbagai perubahan, dan itu juga yang harus dilakukan oleh para guru. Kita tidak harus melulu menunggu yang dari Kementerian Agama, tapi bagaimana inovasi kita sebagai guru untuk bisa mencari informasi-informasi terhadap perubahan, dan sekarang sudah zaman digital. Jadi kalau ada yang bilang kenapa tidak ada dari Kementerian Agama, kami dapat dari internet. Ya memang harus seperti itu guru-guru. Di zaman sekarang ini guru-guru harus lebih terbuka lagi dan harus berusaha untuk meningkatkan kompetensi melalui informasi-informasi di internet dengan teman-teman sejawat, dengan pengawas, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan. Nah Bapak Ibu, untuk menjangkau guru-guru se-Indonesia dengan pelatihan-pelatihan atau dengan seminar ini tentu tidaklah mungkin ya, karena memang anggaran di Kementerian Agama juga terbatas. Kalau hanya untuk seminar-seminar tentu tidak bisa menjangkau program-program yang lain, dan karena itu ini tugas pengawas Bapak Ibu. Tugas pengawas adalah bagaimana membimbing guru. Lakukan tugas pengawas, bagaimana memanfaatkan wadah profesi guru, KKG, MGMP, Pokjawas, ya, bukan Pokjawas, MKKS. Jadi itu dimanfaatkan untuk bisa melatih guru. Jadi saya mendorong para pengawas untuk bisa mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ferdina. Buatlah kegiatan-kegiatan supaya guru-guru di Medan ini selalu update dengan informasi dan juga untuk peningkatan kompetensi guru. Coba angkat tangan pengawas. Pengawas yang ada di Sumatera Utara, oh cukup banyak. Cukup banyak. Satu kelompok pengawas, dia kalau guru SD kan dia membawahi 60 guru. Tingkat SMA membawahi 40 guru, saya kira cukuplah, pengawas ini banyak. Jadi kalau ada pengawas yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan disampaikan ke Pokjawas, nanti kita evaluasi karena ini memang tugas pengawas untuk membimbing dan melatih guru. Ya. Kemudian ketiga dari Ibu Asri, apakah ada intervensi Kemenak untuk pengadaan guru PAK? Nah pengadaan buku ini sebenarnya dulu menjadi tanggung jawab atau ranah dari Puskurbuk dari Kemdikbud dulunya, nomenklaturnya Kemdikbud. Tapi sejak tahun 2022 itu diserahkan ke Kementerian Agama.
Nah sekarang dengan tata kelola digitalisasi, semua didigitalisasi, saya kira ini mudah diakses untuk guru-guru. Dan kalau ada yang mengajukan ke Kementerian Agama, saya mau tanya, guru Kementerian Agama dan guru Pemda itu apakah guru pemerintah atau bukan? Diangkat pemerintah atau bukan? Sama kan, Kementerian Agama dan Pemda itu sama-sama pemerintah. Jadi guru-guru itu ketika bilang tidak ada buku, itu kan ada dana BOS. Dana BOS itu salah satunya peruntukannya untuk pembelian buku. Dan kalaupun tidak ada buku, semua tersedia di internet. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses semua melalui internet. Itu tidak salah, bahkan itu saya mendorong kita semua untuk bisa mengakses semua informasi dari internet. Jadi tolong disampaikan juga ke kepala sekolah, jangan oh ini kan bukan anggaran Kementerian Agama, ini anggaran Pemda. Tidak Bapak Ibu, karena sama-sama pemerintah. Jadi dana BOS itu salah satunya peruntukannya untuk pembelian buku, termasuk di dalamnya buku pendidikan agama Kristen. Kemudian apakah guru SD itu bisa mendapat beasiswa? Saya kira ini usulan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur bahwa untuk saat ini program beasiswa hanya untuk dosen. Nanti kami usulkan nanti kami akan coba evaluasi dan pikirkan untuk guru-guru. Apakah bisa masuk untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian PPG, ya ini memang yang lagi rame terkait PPG. Bapak Ibu masih ada 28 guru yang belum dipanggil untuk PPG, 28.000 untuk PPG. Dan kami sudah memproyeksikan 28.000 ini di 2 tahun untuk dihabiskan, untuk di PPG-kan tahun 2025 dan 2026. Mudah-mudahan ini berhasil. Kalau dikatakan bahwa tidak adil atau misalnya di Sumatera Utara itu minim terpanggil, itu hoax, itu tidak benar. Karena pemanggilan PPG itu berdasarkan sistem. Terus kenapa ada yang muda, ada yang muda sudah naik, kemudian yang tua justru belum dipanggil. Jadi ada kriteria pemanggilan untuk PPG. Yang pertama adalah usia 50 tahun ke atas. Yang kedua adalah daerah 3T dan yang ketiga adalah prestasi. Karena apa guna kita melakukan tes jika tidak ada penilaian prestasi. Jadi kalau ada yang muda mungkin dia berprestasi, mungkin juga dia dari daerah 3T. Dan kalau ada yang lolos mohon dikomunikasikan dengan kami. Jadi karena memang tidak ada, karena murni ini penilaian oleh tim dan dilakukan oleh sistem. Karena semua berdasarkan sistem, usianya, masa kerjanya, kemudian di daerah mana, kemudian itu ditarik. Ada yang dari memang ada juga kesalahan sedikit, tapi itu hanya kecil. Kalaupun ada kesalahan dalam pemanggilan karena sistem ya, itulah human error kan. Jadi dengan banyak ini ribuan yang diolah, sementara adminnya hanya tidak sampai 20 orang untuk mengelola 28.000. Bapak Ibu pasti juga jadi kalau ada kesalahan kecil itu pasti tidak bisa dihindari. Tapi kalau untuk mengatur, oh ini duluan, ada ketidakadilan itu tidak benar. Karena sekali lagi oleh sistem. Ada satu orang di sini yang dari Medan, WA ke saya, Bu, saya sudah lama lulus tes seleksi administrasi, kenapa kok tidak dipanggil? Saya bilang, coba kirimkan dokumen. Nah ternyata memang salah, nah itulah makanya dibutuhkan komunikasi. Nomor kami tersebar di seluruh guru seluruh Indonesia. Jadi bisa dikomunikasikan, kenapa saya mungkin saja ada kesalahan, tapi kalau untuk mendahulukan yang muda kemudian yang tua ditunda itu tidak benar. Jadi untuk yang Sumatera Utara kalau yang terpanggil baru sedikit mungkin di batch selanjutnya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur dengan bertambahnya LPTK, sekarang kita sudah ada 3 LPTK
IAKN Ambon, IAKN Tarutung, dan IAKN Manado. Nah itu bisa menampung ribuan mahasiswa PPG untuk PPG di tahun 2025. Dan untuk jadwal, ada yang sudah bertanya kenapa kami belum dipanggil. Jadwalnya kan harus mengikuti panitia nasional. Dari semua guru pendidikan agama, semua agama itu jadwalnya sama, tidak beda. Jadi kita menunggu jadwal dari panitia nasional kapan dilaksanakan PPG untuk batch 2. Dan minggu ini ada rapat kelulusan akan diikuti oleh Pak Direktur untuk PPG batch pertama. Ya, mudah-mudahan minggu depan sudah keluar SK kelulusan untuk mahasiswa PPG batch pertama. Kemudian untuk Bapak Joni, Pak Joni seperti juga yang sudah dijelaskan Pak Direktur untuk penyetaraan memang ada berkas yang harus dilengkapi, salah satunya adalah izin belajar. Nah apakah Pak Joni waktu mengikuti kuliah itu mengurus izin belajar atau tugas belajar? Itu dia, harusnya sebelum kuliah itu Bapak Ibu, supaya ini juga informasi kepada kita semua ya. Sebelum kuliah itu harus ada izin belajar dari pimpinan. Nah itu yang menjadi dasar bahwa masa kita sudah kuliah tidak diketahui oleh pimpinan. Itu salah satu persyaratan untuk pencantuman gelar atau penambahan gelar. Seperti itu. Tapi tahun kemarin ada pemutihan saya tahu ya. Mungkin tidak diupdate oleh Pak Joni. Kemudian untuk pengawas, sekarang memang pengangkatan pengawas itu tidak seperti dulu lagi. Semua harus melalui uji kompetensi, kenaikan jenjang. Jadi kenaikan jenjang dari muda ke madya, pengawas muda ke madya, madya ke utama, itu harus mengikuti uji kompetensi. Setelah lulus uji kompetensi harus juga menunggu formasi dari BKN. Karena itu terkait dengan pembayaran tunjangan, jadi memang harus dari BKN. Memang sudah agak sulit, tapi kita memang sekali lagi harus terbuka dengan berbagai perubahan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir ini, kapan THR sertifikasi? Bapak Ibu, tunjangan sertifikasi bagi guru Pemda itu dibebankan ke Pemda. Karena pengangkatan dan penggajian guru Pemda itu melalui APBD dan pengangkatan untuk guru dan pengawas Kementerian Agama dibayarkan melalui APBN. Jadi guru yang diangkat oleh Pemda dibayar oleh APBD dan guru Kemenak itu dibayar oleh APBN. Terima kasih dan kita buka sesi yang kedua. Boleh Pak?